Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhal aulad? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kali ini Ustadz akan mengangkat tema yang berkaitan dengan keutamaan doa. Anak-anak salih dan salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya berdoa adalah bentuk amalan lisan yang mengekspresikan seorang hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah amalan yang menggambarkan seorang hamba menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tatkala anak-anak keluar dari rumah, anak-anak sekalian, ya ustadz, anak-anak dan para orang tua sekalian, kita semua mengikrarkan bahwasanya diri kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengikrarkan bahwasanya tidak ada tenaga, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berdoa kepada Allah, kita menyebut namanya, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku menggantungkan urusanku, ya, aku bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Aku menggantungkan urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, tatkala kita melangkahkan kaki kita menuju tempat yang kita inginkan atas kehendak Allah Azza wa Jal, ya, bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya untuk kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya ke atas kita. Oleh karenanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa dianggap ibadah yang remeh. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, kata Nabi SAW, sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jal melainkan doa. Oleh karenanya, ya, sebagai seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah sebagai bentuk ibadah kepadanya. Anak-anak sebaliknya, orang yang enggan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah bentuk ekspresi dari kesombongan seorang hamba tersebut kepada Rabbnya, Rabbul Alamin. Adalah gambaran bahwasanya hamba tersebut tidak butuh kepada Allah. Dia mengandalkan kekuatannya yang padahal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa orang yang tidak mau, yang enggan meminta berdoa kepada Allah, tidak mau minta berdoa kepada Allah Azza wa Jal, tidak mau urusannya dilibatkan Allah di dalamnya, maka Allah murka kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhanmu, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan, akan aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadah kepadaku, maka aku akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ibadati, orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yakni berdoa kepadaku dan mentauhidkanku. Karena berdoa kita tahu adalah ibadah, ya, yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, ya, ifradullah tabaraka wa ta'ala bil ibadah. Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah azza wa jal. Bahwasanya doa-doa yang kita panjatkan hanyalah kepada Allah, tidak selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya anak-anak, ya, hendaknya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membantu kita di dalam segala urusan kita. Bukankah telah datang kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, di mana Rasulullah muwasiati Fatimah radhiyallahu taala anha agar membaca di waktu pagi dan petangnya, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghith, ya, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Aslih li sya'ni kullah, ya, tolong perbaiki semua urusanku, ya, aku mohon perbaikilah segala urusanku, semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada, dan jangan engkau limpahkan, engkau bebankan kepadaku walau sekejap mata pun tanpa bantuan darimu, ya Allah. Oleh karenanya berdoa merupakan ibadah yang agung, memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'una bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Sungguhnya tidaklah seorang muslim pun yang minta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kecuali akan Allah kabulkan, ya, apabila doanya tidak berkaitan, ya, dengan dosa dan memutus tali silaturahim, ya, maka Allah akan kabulkan salah satu daripada 3 perkara yang akan Ustaz sebutkan. Imma an tu'ajjala lahu da'watuh, ya, Allah kabulkan doanya, Allah berikan sesuai dengan apa yang ia minta, atau imma ayyaddakhiraha lahu imma ayyaddakhira lahu da'watuhu fil akhirah, atau Allah subhanahu wa ta'ala tangguhkan permintaannya di akhirat. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyaddakhira lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah subhanahu wa ta'ala palingkan dia dari hal buruk yang semisal. Jadi doa kita yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah pasti akan kabulkan, dan bentuk pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berbeda-beda, ya. Ada yang langsung Allah kabulkan, ada yang Allah jadikan, ya, Allah simpan sebagai pahala di akhirat, ya, kita akan tuai di akhirat doanya, artinya dikabulkan. Atau Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan kita dari keburukan, ya, doa yang kita panjatkan, karena kita tidak tahu, ya, hal yang kita anggap baik, ya, mungkin sebenarnya itu buruk untuk kita, dan itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Jadi anak-anak sekalian, hendaknya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal, ya, beliau SAW mengatakan, anna du'a yanfa' mimma nazal atau mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa itu bermanfaat, ya, untuk sesuatu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah, fa'alaikum ya ibadallahi bid-du'a. Maka hendaknya kalian hamba Allah, kata Rasulullah, berdoa. Naam, anak-anak sekalian, semoga yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk diri Ustaz pribadi dan anak-anak sekalian. Jangan lupa bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan,
ya, yang mana doa-doa kita dikabulkan ya tatkala kita berpuasa maupun berbuka, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.